warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aprilianda, NIM 18002178, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Manajemen Pendidikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya beri judul Solution English Club, di mana visi dari Solution English Club ini adalah worship, attitude, knowledge, and life skill. Dengan didukung oleh misi, yaitu membantu para murid guna meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris, membimbing murid untuk sukses dalam ujian, dan membiasakan murid menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Tujuan dari didirikannya Solution English Club ini adalah meningkatkan kemampuan berbahasa, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, dan meningkatkan nilai ujian nasional bahasa Inggris siswa. Selanjutnya adalah output goals. Output goals dari Solution English Club ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan nilai UN yang tinggi untuk tingkat SMP dan SMA sederajat, melakukan percakapan sehari-hari dalam berbahasa Inggris atau daily conversation. Yang ketiga adalah mendapatkan nilai yang tinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk semua tingkatan. Yang terakhir adalah mengenal kosakata pada bahasa Inggris sejak dini untuk tingkat TK. Nah, adapun jasa yang ditawarkan pada kegiatan Solution English Club ini adalah yang pertama di jenjang TK, yaitu vocabulary, yang mana di sini mengenalkan kepada anak-anak untuk mengenal kata kerja, yang mana nantinya akan menjadi basic untuk belajar bahasa Inggris di selanjutnya. Pada jenjang selanjutnya adalah di jenjang SD, yaitu akan memberikan materi bahasa Inggris pada tingkat SD sampai UN, yang jenjang SMP memberikan materi terkait bahasa Inggris tingkat SMP dan UN-nya, dan yang terakhir adalah tingkat SMA, materi bahasa Inggris tingkat SMA atau SMK UN. Nah, adapun harga jasa dari yang ditawarkan tersebut adalah untuk tingkat TK ialah 150.000 per bulannya, SD yaitu 200.000 per bulannya, SMP yaitu 250.000 per bulannya, dan SMK atau SMA itu 300.000 sebulannya. Kita masuk kepada struktural organisasi pada Solution English Club, yang mana di sini yang menjadi direktur adalah Muhammad Faizal, yang menjadi manajer keuangan adalah Tamara, manajer pemasaran adalah Fatimah SL, manajer operasional adalah Teresia Nera, dan manajer SDM adalah Firda Riandari. Baiklah, kita akan memasuki dalam penjelasan kepada masing-masing struktural organisasi. Yang pertama itu adalah direktur. Direktur ini tugasnya adalah memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah memilih dan menentukan mengawasi pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga adalah menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan kepada pemegang saham. Yang kedua adalah manajer keuangan, yang mana tugasnya di sini adalah mengatur anggaran dan mengolah biaya. Yang ketiga adalah manajer operasional, yang mana di sini tugasnya adalah mengolah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Yang kedua adalah memangkas habis biaya-biaya operasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Yang ketiga adalah meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. Yang keempat adalah mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa. Yang terakhir adalah mengawasi tata letak operasional, persediaan, dan distribusi barang. Kita akan memasuki kepada analisis SWOT dari Solution English Club ini. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan, di mana di sini kami memiliki konsep yang sederhana dengan biaya yang sedikit terjangkau dari bimbel bahasa Inggris lainnya. Yang kedua adalah kami memberikan potongan harga untuk siswa yang memiliki keluarga yang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Dan yang ketiga adalah kami mempunyai program gratis kepada murid yang dapat mengajak temannya bergabung sebanyak 3 orang. Yang keempat adalah kami tidak hanya menangani satu tingkatan, tapi kami bisa menangani dari beberapa tingkatan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Yang kelima adalah lembaga kami mewajibkan setiap murid yang ingin bergabung untuk membayar di muka dengan resiko kerugian bias yang diminimalkan. Yang terakhir adalah kami mendapatkan keunggulan bahwasanya setiap tahun kami mempunyai kenaikan harga sekitar 10%. Yang di sini yang kedua, weakness atau kelemahan dari Solution English Club ini adalah yang pertama, pengajar kami adalah mahasiswa yang masih dalam tahapan perkuliahan dengan kemampuan belum maksimal. Yang kedua adalah ruangan kelas kursus tidak memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga adalah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan non formal yang lebih besar dan lebih dulu eksis atau memiliki brand terlebih dahulu. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Beberapa anak-anak sekolah masih membutuhkan pendalaman materi pelajaran, terkhususnya pada pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah pada saat ujian seperti ujian nasional, ujian sekolah, dan SMPTN, itu anak-anak masih memiliki kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, sehingga dengan hadirnya Solution English Club ini dapat menjadi jawaban bagi anak-anak untuk belajar dengan harga yang terjangkau, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kekuatan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Karena ancaman ini didapatkan karena persaingan dalam pemasaran terhadap lembaga pendidikan non formal lain itu, di mana terdapat banyak pendidikan non formal lainnya yang berfokus kepada pengajaran bahasa Inggris, sehingga itu menjadi ancaman bagi Solution English Club dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang diterapkan di sekolah semakin memudahkan murid dan pembelajaran. Sama-sama kita ketahui sekarang setelah banyaknya platform-platform pembelajaran secara online, apalagi di tengah pandemi ini. Namun dengan adanya ancaman ini kami akan membuat perkembangan nantinya yang mungkin dalam berbentuk online. Dengan kata lain, kami akan membuat platform juga untuk memberikan pengajaran bahasa Inggris dan masih dengan biaya yang terjangkau. Baiklah, itulah baiklah, sekian dari presentasi saya terkait bisnis plan yang saya miliki. Lebih dan kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.